sedikit merangkum yang tadi pagi, karena tadi pagi tinggal lihat buku yang saya tunjukkan ya, tapi sebagai rangkuman yang kita bahas tadi pagi itu menghasilkan beberapa konsep ya, konsep dari pembahasan sebelumnya. Sekarang nanti habis ini kita akan melihatnya secara matematik. Jadi konsepnya itu adalah bahwa dari pendekatan secara kuantum kita bisa menunjukkan bahwa terjadi kuantisasi energi. Ya. Lalu ada istilah degenerasi. Degenerasi itu adalah keadaan kuantum yang berbeda tapi punya energi yang sama. Lalu ada istilah bilangan kuantum. Jadi Nx, Ny, Nz yang kita bahas tadi pagi itu disebut sebagai bilangan kuantum. 3 bilangan kuantum untuk kotak 3 dimensi bentuk kubus yang akhirnya kalau diterapkan pada hidrogen bilangan kuantumnya 3 juga, cuma bukan Nx, Ny, Nz karena bola ya, lebih tepat pakai pendekatan bola jadi koordinat polar. Akhirnya yang diperoleh adalah N, L, M. 3 juga ya, bilangan kuantum utama, azimut, magnetik yang akan kita bahas pada bab berikutnya lagi, bukan hari ini yang NLM ya. Hari ini NX, NY, NZ 3 juga. Pertanyaannya adalah kenapa di SMA kita kenal 4, satu lagi S atau MS. Sebetulnya itu sifat kuantum tambahan. Kalau dalam kerapatan atau kebolehjadian dalam ruang cuma NLM saja dalam ruang ya. Kalau spin itu sesuatu yang sama sekali berbeda, bukan kebolehjadian dalam ruang tapi kaitannya dengan medan magnet yang dihasilkan oleh elektron. Bisa arah tertentu, bisa arah sebaliknya ya, plus sama min. Lalu konsep yang kita sudah bahas, kita peroleh juga itu adalah sebentar, tadi pagi ini suaranya agak ribet ya, saya pakai speaker saja, headset saja. Oke, kita teruskan. Kalau suara saya tidak terdengar, tolong kasih tahu ya. Kalau terdengar, tulis di chat terdengar ya. Oke, jadi selanjutnya bilangan kuantum, lalu degenerasi, lalu ada yang kita peroleh juga dari pembahasan itu adalah kerapatan yang atau kebolehjadian yang tidak merata ya, itu yang kita peroleh dari pembahasan tadi pagi, juga sebagian dari hari-hari sebelumnya ya. Nah, kuantisasi energi itu akhirnya tadi pagi kita dapatkan untuk kotak 1 dimensi. Saya rangkumkan dulu ya. Kotak 1 dimensi, energinya itu adalah lebih lengkapnya lihat di buku, itu adalah N kuadrat H kuadrat per 8 M L kuadrat gitu ya. Kalau 2 dimensi energinya menjadi E sebagai fungsi Nx, Ny tambah dengan A kuadrat per 8M ya, dalam kurung Nx kuadrat per Lx kuadrat tambah Ny kuadrat per Ly kuadrat gitu ya. Tapi dalam buku Atkins tadi kebetulan bentuk yang dicontohkan adalah persegi
sehingga Lx dengan Ly sama. Jadi panjang arah X dengan panjang arah Y sama, sehingga bisa keluar. Jadi H kuadrat per 8mL kuadrat, dalam kurungnya tinggal NX kuadrat tambah ND kuadrat. Makanya hanya dalam kasus itu kita bisa peroleh degenerasi yang 112 sama dengan 121 ya. Kalau Lx dan Ly berbeda ya tentunya tidak dihasilkan degenerasi semacam itu ya. Terus kalau 3 dimensi tinggal E sebagai fungsi dari Nx, Ny, Nz gitu ya. Oke. Nah, pada minggu lalu juga sudah dibahas bahwa naik turunnya kotak 1 dimensi ini, yang ini, fungsi gelombangnya maksud saya, itu akhirnya serupa dengan kalau kita mengelilingi inti atom hidrogen untuk orbital BZ misalnya, ternyata 0 plus 0 min 0 juga. Kalau yang tingkat energi keempat dari kotak 1 dimensi, pola plus minnya serupa dengan orbital D ya. Oke. Degenerasi PR-nya ini ada, jadi ini kuantisasi energi ya, tergantung N-nya. Jadi itu yang saya maksud dengan kuantisasi energi ini. Kalau degenerasi ada PR-nya, silahkan Anda coba ya, termasuk kuantisasi juga. Jadi dua ini sebetulnya PR-nya. Pilihan kuantum sudah saya sebut tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke kalau Anda lihat silabus, kita perlu membahas yang namanya postulat kuantum ya. Postulat kuantum itu ada beberapa ya. Yang pertama sudah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa setiap sistem kuantum selalu bisa digambarkan dengan fungsi gelombang ya. Sistem partikel yang kecil biasanya yang disebut sistem kuantum ya, seperti elektron. Itu bisa dinyatakan, ini sudah saya sebutkan sebelumnya ya, dengan suatu fungsi gelombang. Artinya kalau sistem kuantumnya berbeda, maka fungsi gelombangnya akan berbeda, gitulah ya. Kalau keadaan kuantum, nah jadi psi berbeda, maka kita sebut keadaan kuantum berbeda ya. Nah ini mulai agak semakin abstrak. Lalu yang kedua, dari psi yang kita ketahui untuk sistem kimia tertentu bisa diperoleh berbagai sifat dan perilaku sistem. Jadi psi itu suatu yang sangat fundamental karena bisa menentukan segala macam sifat dan perilaku dari sistem tersebut, apakah itu partikel atau apapun, molekul, atom dan sebagainya lah. Kalau tahu fungsinya kita bisa tahu macam. Lalu ada setiap besaran fisik dapat memiliki padanan berupa operator ya. Nah ini sesuatu hal yang baru. Kalau 1 dan 2 saya sudah sebut sebelumnya. Padanan operator kuantum ya. Jadi sebetulnya masih jauh di bawahnya ya. Nanti kita tulis di situ contoh-contoh. Nah, lalu fungsi gelombang tersebut, fungsi gelombang memenuhi untuk sistem ya, sistem apapun ini memenuhi H psi sama dengan E psi. Ini untuk persamaan Schrödinger
atau persamaan diferensial Schrödinger bebas waktu, jadi tidak ada variabel waktu di situ ya. Nah, jadi itu dulu, tapi di luar ini kita sudah bahas sebelumnya bahwa yang disebut tafsiran Born untuk fungsi gelombang ya. Saya ingatkan kembali bahwa psi kuadrat proporsional dengan boleh jadian gitu ya. Nah, yang tadi pagi itu, jadi saya ulangi saja biar jelas. Jadi ini X ini Y, kita gambarkan DXY, ini yang negatif di sini, jadi dalam arah berlawanan sama-sama negatif ya. Gambarnya kurang baik lah, nggak apa-apa. Gitu, ini positif, yang merah positif ya. Tadi pagi itu saya minta ke arah sini ya. Di tengah-tengah antara X dan Y di sini misalnya 0,6, lalu X min Y, ini min Y jadinya ya, artinya ke sini ya, di sini negatif min 0,6. Kalau ke arah sembunyinya di sini ya 0, jelas antara positif, dari positif ke negatif. Ini kan kalau saya pindah dari situ ke situ, dari positif ke negatif ya, jelas melalui 0 ya. Ini artinya dengan tafsiran Born ini, artinya kebolehjadian di sini dengan di sini sama aja. Coba kamu, saya minta Anda menyebutkan atau menuliskan di chat sajalah, nggak usah di mana. Berapa sih kebolehjadian di dalam satu cuping ini? Coba kamu tulis di chat. Berapa kebolehjadian untuk menemukan di salah satu cuping dari orbital DXY, kebolehjadian untuk menemukan elektron. Silahkan ditulis. Oke, bagus sekali, walaupun salah. hampir benar. Gini, saya pernah bicara bahwa ya itu seperti penjara di Amerika dan penjara di Indonesia itu tidak ada kepastian bahwa dia selalu di dalam cuping, masih ada kebolehjadian 1% di luar cuping. Jadi di dalam ini kebolehjadiannya adalah 0,99 dibagi 2 berapa? 0,495 ya. Di bagian 2 lagi jadi 0,2475 ya. Mudah-mudahan benar. 2475 kali 2 49,5. 49,5 kedua 100%. Seandainya memang di gambarnya pas 100%, kurang dari 0,25. Iya. Jadi misalnya segini. Ya. Kalau kali 4, jadi di sini 0,2475, ini 0,2475, 0,2475, 0,2475, total jadi di dalam cuping adalah 99%. Masih ada kemungkinan dia jalan-jalan keluar. Gitu ya. Nah, biar kebayang bahwa itulah dunia kuantum. Selalu ada kebolehjadian untuk menerobos ya. Dan itu juga keajaiban dari manusia itu, karena manusia berpikir itu sistem tubuh manusia itu juga sinyal-sinyalnya oleh elektron, jadi ada sisi kuantumnya. Disitulah ada segala macam kebolehjadian muncul ya, orang bisa membuat terobosan, gitulah kira-kira ya, kalau filosofinya seperti itu. Bisa ada hasil-hasil yang tak terbayangkan. Sekarang lagi azan di sini, kita break sebentar, kita akan teruskan postulat kuantum ini ya, menjadi suatu persamaan matematik nanti ya di sini. Sebentar ya, saya break dulu sebentar.
Oke, kita teruskan. Jadi ini betul ya. Jadi kalau 4-4-nya kebolehjadian total 4 cuping itu bukan 1 ya, tapi 0,99 misalnya, tergantung bagaimana cuping itu digambar, tergantung kesepakatan penggambaran cuping itu. Oke. Nah, kita teruskan mengenai postulat. Postulat yang ini ada katanya disebut yang nomor 3, setiap besaran fisik memiliki padanan operator kuantum. Nah, sekarang kita bahas sekarang tentang operator kuantumnya seperti apa. Nah, mulai agak ini ya, semakin abstrak. Operator kuantum itu kalau untuk variabel, jadi di sini besaran fisik, ini operatornya, besaran fisik X, operatornya kalikan dengan X, jadi harus berupa operasi ya. Y, Z sama, R juga sama, besaran fisik posisi maksudnya ini ya. Lalu ada besaran posisi momentum, tapi momentum arah X, operatornya adalah ini yang aneh, H per I dou per dou X, atau H coret itu H per 2pi ya, kali D per dx. Apa bedanya? Ini turunan parsial, jadi yang karena turunan untuk fungsi satu dimensi. Jadi yang kiri itu biasanya untuk kotak 3 dimensi, karena ada dou per dou X, ada dou per dou Y, ada dou per dou Z. Tapi yang kanan itu dipakainya untuk kotak 1 dimensi, karena variabel posisinya ya cuma X saja. Kalau itu bisa X, bisa Y, bisa Z ya. Nah, yang lain nanti sambil jalan kamu bisa ketemu operator yang lain, tapi yang paling penting adalah operator posisi dan operator momentum ya. Nah, coba kita terapkan ke atas tadi, ke sini. Akhirnya operator itu dipakai untuk ini menyelesaikan suatu persamaan diferensial sebetulnya, yang disebut persamaan Schrödinger, yang dipatuhi atau diikuti oleh fungsi gelombang. Jadi artinya fungsi gelombang akan memenuhi persamaan ini. Coba ya kita susun persamaannya. H adalah, saya ingin beritahu, operator H pakai tudung di atasnya, ini disebut akhirnya operator Hamiltonian ya. Besarannya apa? Besarannya energi. Jadi kalau posisi akhirnya menjadi operator posisi. Ini sering disebut sebagai X tapi operator. Ini juga sering disebut sebagai PX tapi sebagai operator. Tanda operator itu kasih tudung di atasnya ya. Nah, ini energi. Yang dimaksud energi di sini adalah energi total sistem. Oke. Kita coba misalnya kita selesaikan gunakan terapkan pada kotak 1 dimensi apa yang barusan kita bahas itu ya, mengenai postulat kuantum pada partikel dalam kotak 1 dimensi ya. Coba nanti kita akan selalu melihat halaman ini lagi. Jadi kita mulai dengan ya yang saya bayangkan kemarin itu ya, partikel ke kanan kiri ini suku X, lalu di sini X sama dengan 0, di sini X sama dengan L. Maka persamaannya kita cari energi dulu, karena kita perlu H. H adalah operator energi, di mana nanti memenuhi H psi sama dengan F psi yang saya lingkari merah itu ya. Nah, jadi
Kita cari E-nya dulu. E-nya itu gampang, yaitu energi kinetik. Saya pakai notasi TPB aja atau SMA ya, saya tulis gitu, energi potensial. Energi potensialnya sudah kita bahas, dia nilai energi potensialnya di sebelah sini, lambangnya V ya, energi potensial akhirnya. Jadi energi kinetik akhirnya lambangnya T, energi potensial lambangnya V. Agak aneh itu, seperti suhu ya, tapi lambang energi kinetik memang T besar akhirnya kalau di dunia kuantum. Nah, di sini kita udah tahu ini V hingga, di sebelah luar sini V-nya hingga, tapi di sini V-nya 0. Kita terapkan saja untuk X antara 0 sampai L dulu saja ya. Artinya V-nya nanti dimasukin 0. Akhirnya kita tulis di sini setengah M karena kotak 1 dimensi Vx ya, kuadrat. Anda tahu rumus ini pasti masih hafal. Ini potensialnya 0. Itu energi. Nah, energi itu harus kita terjemahkan menjadi operator. Ya, dari energi itu kita cari operatornya. Operatornya akhirnya, nah susah kalau untuk membuat operator dari rumus itu karena tidak ada operator untuk kecepatan, itu kan Vx kuadrat ya. Di sini perhatikan dalam tabel ini tidak ada, yang ada momentum. Ya sudah, kita jadikan momentum. Jadi ini kita jadikan setengah M kuadrat Vx kuadrat dibagi M. Siapa yang tidak setuju itu? Ya pasti setuju ya, sama aja kan dengan yang di atas. Tapi M kuadrat Vx kuadrat itu, ini tambah nolnya sudah tidak usah ditulis karena energi potensialnya 0 kalau antara 0 sampai L. Ini setengah, ini kan jadi M Vx dalam kurung kuadrat dibagi M. Sedangkan MVx apa? MV apa? Momentum dalam arah X dibagi M. Maka Hamiltonian itu adalah dari energi itu tapi diubah jadi operator. Jadi Px-nya ini diubah menjadi ini. Gitu ya. Diubah jadi operator. Jadi di sini setengah tetap M-nya saya tulis di situ ya. Tinggal Px kuadrat sekarang. Px-nya diubah menjadi A coret per I D per dx kuadrat. Tidak lain sebetulnya ini 1/2M kali Px operator kuadrat. Operator momentum itu ya. Coba kita hitung. Ini dikuadratkan berapa? Coba Anda jawab di chat. I dikuadratkan berapa? Tulis. Kalau dibuka kurungnya jadi I kuadrat, nanti H coretnya juga kuadrat. Min 1 iya, karena I itu adalah akar min 1, jadi suatu bilangan imajiner ya. Jadi di sini 1/2M kali H coret kuadrat per min 1 kali D kuadrat per dx kuadrat. Itulah Hamiltonian. Minnya kedepankan, ini menjadi H coret kuadrat per 2M D kuadrat per dx kuadrat ya. Ini adalah Hamiltonian, tapi ini Hamiltonian khusus untuk kotak 1 dimensi. Karena kalau misalnya untuk pegas misalnya, ininya jelas tidak 0. Nanti masukkan ke situ setengah Kx kuadrat. Pokoknya rumusnya tetap sama, cuma kamu harus pikir energi potensialnya 0 atau berapa sih gitu. Kalau tidak 0 ya Anda harus tulis di energi potensialnya bagaimana. Jadi kalau pegas atau vibrasi untuk getaran, energi potensialnya harus dimasukkan ya. Oke, selanjutnya masuk persamaan diferensial Schrödinger. Persamaan diferensial Schrödinger. Ini adalah suatu teori kuantum yang dikembangkan oleh Schrödinger dan kawan-kawan ya. Jadi H psi sama dengan E psi.
A-nya min A coret kuadrat per 2M D kuadrat per DX kuadrat. Itu adalah H-nya. Kali psi, artinya psi-nya tersimpan situ, gampang sekali ya. Sama dengan E psi. Kalau kita pindahkan ke kanan, kesimpulannya kita dapatkan suatu persamaan diferensial do kuadrat psi. Coba kamu tulis di chat lagi. Lambang D kuadrat Y per DX kuadrat itu artinya apa? Orang matematik bilangnya apa? Coba tulis. D kuadrat Y per DX kuadrat misalnya. Itu orang matematik nyebutnya apa? Silahkan istilahnya. Iya, turunan kedua, betul sekali. Jadi ini pindahkan aja minusnya ke kanan, ini jadi 2ME per H coret kuadrat. Ya. Psi. Iya. Itu. Nah, sekarang kita buat supaya turunan kedua itu mudah diselesaikan. Kita substitusi saja ini menjadi K kuadrat. Ya. Artinya K-nya berapa? Jadi kita substitusi K-nya sama dengan akar dari 2ME per H coret kuadrat. Itu K-nya. Dengan K segitu, akhirnya rumusnya nanti belakangan kita lihat K itu do kuadrat psi per dx kuadrat itu sama dengan min K kuadrat kali psi. Nah, saya ingin tekankan begini. Matematiknya ini, kalau Anda tidak paham sepenuhnya, tidak apa-apa. Saya berikan untuk supaya Anda tahu bahwa di balik teori kuantum itu matematik yang canggih, yaitu persamaan diferensial turunan kedua ya. Tapi nanti yang penting Anda paham output dari teori ini, yaitu tadi energinya terkuantisasi, yaitu N kuadrat H kuadrat per 8ml kuadrat, itu yang penting. Lalu bahwa ada degenerasi. Kalau untuk dua dimensi misalnya, bahwa bilangan kuantum 1, 2 dengan 21 energinya sama. Kalau daerahnya berupa kotak, bukan persegi panjang. Ya, demikian juga kalau 3 dimensi akan mudah ditemukan degenerasi kalau dia berupa kubus. Lx dengan Ly dengan Lz sama ya. Oke, kita masukkan ke atas. Jadi D kuadrat psi, kita ingin mencari solusi dari ini ya. Jadi perbilangan nanti di sini kita cari solusi dari persamaan diferensial tersebut. Dari yang ini maksud saya. Ini kita ingin tahu psi-nya akhirnya berapa sih? Lalu energinya berapa gitu ya? Energinya berapa? Oke, jadi ini D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan, oh ini sudah saya tulis. Pertanyaan saya adalah persamaan apa yang kalau diturunkan kedua saya gimana sih, ini sudah kita cari solusi tadi ya. Ini dihapus saja lah dulu. Sekarang pertanyaan saya, fungsi gelombang apa? Saya sederhanakan dari buku Atkins. Kalau buku Atkins pakai pangkat I, pangkat suatu bilangan imajiner. Pusing lah ya. Itu nanti waktu S2 saja kalau belajar kuantum ya. Tapi di Atkins itu ada solusinya E pangkat min I sekian X dan sebagainya lah. Eksponen. Tapi eksponennya pangkat I, yaitu pangkat bilangan imajiner. Silahkan Anda lihat sendiri ya Atkins, tapi saya tidak akan membahasnya dari sisi eksponen imajiner ya, walaupun itu bisa. Kita pakai akal sehat saja, pakai fungsi yang lebih sederhana daripada imajiner itu tadi. Kenapa imajiner? Sedikit gambaran aja lah ya. Kenapa imajiner turunan keduanya pas? Karena kalau ini diturunkan kan E pangkat IX tapi dikalikan turunan I, itu turunan pertama. E pangkat selalu E pangkat tapi dikali turunannya. Turunan keduanya jadi E pangkat IX kali I kali I lagi.
Ini min 1, jadi min dari semula. Jadi turunan kedua ini adalah minus dari semula, dari fungsi semula. Coba kamu tulis fungsi apa yang kalau diturunkan 2 kali jadi d kuadrat psi per 2x kuadrat menjadi fungsi itu sendiri, tapi ada k-nya di depan, ada k kuadrat di depannya. Fungsi apa coba? Cari. Tulis di situ. Bagus sekali Kintan. Jadi sinus ya. Jadi kesimpulannya solusi yang masuk akal itu adalah bagus. Jadi solusi yang masuk akal salah satu solusi gitu aja ya. Karena bisa juga E pangkat I. Salah dua solusi mestinya. Itu adalah psi sama dengan A sin Kx. Coba ya. D psi per dt berapa? Sin turunannya cos ya. Jadi A cos Kx. Ya. Tapi dikali turunan. Jadi tahap pertama adalah mencari yang kotak dulu ini. Ya. Turunan ini dulu. Setelah itu turunan ini yang merah gitu ya. Kan tahapnya ini dulu baru ini gitu ya. Aturan berantai. Jadi yang ini maksud saya salah. Mestinya saya tulisnya yang atas ya. Turunan ini dulu ya, itu yang langkah ke-1. Langkah ke-1. Setelah itu baru turunan ini gitu ya. Ini langkah ke-2 gitu kan, aturan berantai. Ini baru yang langkah ke-1 nih. Akhirnya diapakan? Taulah Anda ya, sudah belajar kalkulus ya. Jadi di sini Kx-nya diturunkan jadi K ya di depan. Gitu, karena Kx turunnya jadi K. Akhirnya itu sin turunan cos. Lalu turunan kedua sekarang sama. Ka sekarang turunan yang ini dulu ya. Ya pokoknya itu dulu ya. Langkahnya yang biru dulu kita turunkan, baru yang merah gitu ya. Jadi turunkan ini dulu baru yang ini ya. Nah jadi Ka sin salah, turunan cos apa ya, min ya, min sin, min Ka sin Kx, tapi dikalkulkan Kx jadi akhirnya K kuadrat. Akhirnya coba perhatikan yang saya lingkari ini akhirnya adalah fungsi semula ya kan, sehingga menjadi min K kuadrat psi sesuai dengan persamaan diferensial Schrödinger di atas. Kesimpulannya solusinya adalah solusi persamaan Schrödinger gitu ya. Sekali lagi kalau Anda lupa, paling tidak hasilnya yang Anda fahami bahwa dia terkuantisasi. Jadi solusi persamaannya adalah psi sama dengan A sin Kx. Tapi bisa juga, tentunya bisa juga A cos Kx. Tapi nanti kita buat justifikasi bahwa yang belakangan kita akan tahu ini benar, ini salah. Tapi nanti sebetulnya kalau cuma sekedar dimasukkan sini, cos juga bisa. Silahkan Anda coba, cos juga bisa kan. Tapi nanti kita akan buktikan ini nantilah ya. Saya belum bahas sekarang. Nah, lalu ada syarat. Sekarang ada syarat. Syaratnya adalah fungsi gelombang X itu selalu kontinu, nyambung.
di kalkulus sudah dibahas. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi atau turun gitu, nah itu tidak kontinu, loncat ya, loncat ke bawah. Kalau kontinu harus nyambung terus. Yang kiri tidak kontinu, yang kanan kontinu. Sekarang pertanyaan saya, pakai nalar Born tafsiran Born ya. Pertanyaannya, berapakah psi untuk X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari L? Coba Anda jawab di sana. Berapa psi-nya? Ingat, psi kuadrat adalah berbanding lurus dan kebolehjadian. Berapa nilai psi di situ? Nilai psi di luar kotak satu dimensi. Iya, karena kalau psi kuadrat adalah kebolehjadian, padahal kita tahu betul tidak ada kebolehjadian dia di luar kotak, karena dia pasti di dalam kotak, nggak mungkin keluar kotak. Maka kebolehjadian di luar kotak 0, maka psi-nya juga 0 ya. Jadi psi sama dengan 0 untuk X lebih kecil dari 0 dan X lebih besar dari L ya. Nah, sekarang katanya dia harus syaratnya adalah ini salah satu solusi lain ya. Syaratnya adalah harus selalu nyambung. Nah, kita bisa bayangkan gini jadinya. Ini kotak satu dimensi ya. Di dalamnya ada elektron misalnya, tapi secara kurva potensial, ini potensialnya ya. Atau fungsi gelombang terserah. Yang jelas di sini psi-nya 0. Artinya kurva di luar itu pasti begini. Di sini juga pasti 0. Nah, pas di sini terserah bagaimana. Makanya kita ketemu tadi scene satu bukit, ada bukit dengan lembah dan sebagainya. Tapi fungsi yang di dalam ini yang kamu lihat di tengah-tengah itu harus nyambung dengan yang di luar. Itu maksudnya kontinu. Ya. Maksudnya kontinu. Di dalam kotak dengan di luar kotak kurvanya harus nyambung. Kesimpulannya di sini harus menuju sini. Ini juga harus menuju sini. Jadi syaratnya ini dihapus saja ya. Syarat karena ini di kalkulus ada nih, di X sama dengan 0 dari kiri, bingung saya nulisnya, begitu kali ya, psi sama dengan 0, maka X di X sama dengan 0 dari kanan. Ini saya benar atau salah nulisnya, saya tidak tahu, atau pakai limit sebetulnya depannya, limit X, terserah lah, kita pakai ini harus 0 juga. Kesimpulannya psi supaya nyambung gitu, maksudnya psi X sama dengan 0 untuk X sama dengan 0. Coba masukkan ke sini, masukkan X nya 0 ke sini. Cos 0 berapa? Tulis 1. Padahal di X sama dengan 0 wajib 0. Jadi cos nggak bisa diterima. Itu yang tadi saya bilang, nanti kita akan sampai situ ya. Coba masukin ke sinus, masukin X sama dengan 0, gimana? Untuk sinus, kalau di X sama dengan 0. Sekarang untuk sinus, kalau di X sama dengan 0 berapa? Ya betul kan. Jadi artinya supaya nyambung, syaratnya soalnya fungsi harus nyambung, harus kontinu ya. Artinya kesimpulannya psi-nya adalah A sin AX. Sekarang ada syarat kedua. Ini syarat pertama kan, syarat 1. Ada syarat 2. Ini enggak jelas tulisan saya. Syarat ini maksudnya ya. Syarat 2. Apa syarat 2? Di X sama dengan L, fungsi gelombangnya juga psi X harus sama dengan 0. Artinya tidak lain psi L harus sama dengan 0, gitulah ya. Kesimpulannya KL harus sama dengan berapa? Jadi
KL harus sama dengan 0. KL sama dengan pi. Boleh kan, karena kalau sin ini KL itu maksudnya kalau L-nya dimasukin ke dalam persamaan ini ya. KL, X-nya dimasukin L. KL harus sama dengan pi karena 180 derajat, sin 180 derajat 0 juga. KL sama dengan 2pi. KL sama dengan 3pi. Artinya secara umum KL harus sama dengan NP, di mana N-nya 0, 1, 2. Tapi kalau 0, perhatikan yang 0 ini. Kan artinya K-nya jangan anggap 0 lah. K itu suatu tetapan. L-nya akhirnya harus 0. Soalnya kalau K-nya yang 0, perhatikan jadi sin 0, psi-nya 0 di mana-mana ya kalau K-nya 0. Artinya kita membicarakan elektron dalam kotak, tapi akhirnya ternyata psi-nya 0 di mana-mana. Artinya tidak ada kebelajaran menemukan elektron di situ. Lah, dari tadi kita ngomongin apa gitu kan, kalau misalnya jadi 0. Jadi K nggak mungkin 0. Jadi K nggak mungkin 0. Kalau K tidak 0, L-nya 0. Tapi kalau L 0 artinya tidak ada kotak. Masa dari 0 ke 0 kotaknya, panjangnya. Jadi ini mau tak mau kita coret yang ini ya. Tidak termasuk, walaupun secara matematik benar ya, tapi secara logika akhirnya itu tidak bisa diterima. Kesimpulannya N-nya sama dengan 1, 2, 3, tidak bisa 0 ya gitu. Nah, KL sama dengan NP itu kita kerjakan lebih jauh ya. Dari syarat batas tersebut, ini yang menarik. Jadi bahwa apa tadi syarat batasnya? KL harus sama dengan NP. K-nya masukin. K-nya itu apa sih tadi? Akar 2ME per H coret kuadrat. Itu K. Kali L sama dengan NP. Kita kuadratkan. Jadi akhirnya 2ME per H kuadrat, kalau dikuadratkan hilang, kali L kuadrat sama dengan N kuadrat Pi kuadrat. H coret kuadrat itu adalah H kuadrat dibagi 2pi kuadrat, karena H coret adalah H per 2pi. Jadi kesimpulannya ini gitulah ya. Kesimpulannya ini panah maksudnya loh. Kesimpulannya 2ME kali 4pi kuadrat per H kuadrat, ini H-nya sudah tidak ada coret, sama kali L kuadrat sama dengan N kuadrat Pi kuadrat. Pi kuadratnya coret. Oke. 4-nya dengan jangan 4 kali 2 8 ya. Jadi akhirnya E sama dengan N kuadrat H kuadrat per 8 M 8M L-nya di mana? Oh, L kuadrat. Jadi L kuadrat pindah ke kanan jadi di bawah ya. M-nya di sini, L kuadrat. Inilah rumus yang kita sudah lihat tadi pagi di buku Atkins ya. Oke. Ini kenapa tidak jadi bagus ya? Jadi ini gimana sih? Jadi begitu. Sebentar. Saya akan nulis di sini shape lalu biru terus kita buat. Oh, bisa ya. Oke lah, gimana? Ini yang kita lihat tadi pagi. Oke, jadi fungsi gelombangnya adalah A sin. Jadi ya A sin apa tadi? Kita gambar sekarang. Gambar psi. Ngaco. Gambar psi. Gambar kurva psi maksudnya ya. Coba. Psi sama dengan A sin
KX. Tapi K-nya dengan NP per L. NP per L ya. Betul, dari mana? Ini. Ya, K sama dengan NP per L dari syarat batas yang L itu. Akhirnya jadi psi sama dengan A sin, K-nya masukin NP per L. NP per L. Sudah, kita gambar sekarang. Kalau N sama dengan 1, maka psi sama dengan A sin Px per L. Masukkan X-nya 0, 0. Masukkan X-nya sama dengan, ini sampai L ya. Masukkan L, ini L, ini L. Coret kan ya? A sin Pi. 0 juga. Di tengah-tengah. Sin X-nya setengah L. Setengah L, L-nya dicoret ke bawah jadi setengah Pi. Ada yang tahu sin setengah Pi berapa tulis? Sin setengah Pi 1 kan? Jadi A ini. Karena dikalikan A. Jadi ini A. Jadi bentuknya, kurvanya ini. Itulah yang kita bahas selama ini. Anda coba gambar kalau N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan sebagainya, gambar ya. N sama dengan 2, gambar. N sama dengan 3, gambar. Pakai cara gitu, dimasuk-masukin ya. Tengah-tengahnya masuk, seperempatnya masuk misalnya ya. Kurvanya seperti apa. Ya, akhirnya yang kita sudah bahas tadi pagi. Gitu ya. Kurvanya. Udah tuntas bahwa dari secara matematik, kalau kita mengikuti prinsip kuantum, dan prinsip kuantumnya itu adalah ini, postulat kuantum 1, 2, 3, 4, dan kalau itu dikerjakan, 3-nya ubah jadi operator, lalu 4-nya memenuhi ini, Hapsi, Swana, Epsi. Ternyata dapat persamaan yang kayak gini, mana tadi? D kuadrat psi per dx kuadrat, ini kan pakai postulat kuantum. Nah, kok orang percaya postulat kuantum? Gini, banyak juga yang tidak percaya awalnya. Tapi ketika postulat kuantum itu dipakai untuk hidrogen, loh kok bener ya? Cocok dengan percobaan, cocok dengan spektrum atom hidrogen dan sebagainya. Jadi semua yang kita bahas ini akhirnya diterima sebagai kebenaran, bukan karena orang bisa membayangkan elektron dalam kotak satu dimensi, karena itu susah, kita bayangkannya susah, apalagi betul-betul memenjarakan elektron dalam kotak satu dimensi ya. Tapi kalau itu prinsip-prinsip yang sama diterapkan pada atom hidrogen, benar semua. Makanya postulat itu diterima gitu. Jadi postulat ini akhirnya yang entah pakai konsep aneh-aneh, pakai operator lah, apa segala macam, tapi akhirnya kok benar gitu ya. Akhirnya ini menjadi prinsip ya. Tafsiran Born sudah, iya selesai. Ini nah, PR-nya sudah dikumpulkan ya. Bu Berlian udah dikumpulkan PR? Belum, Pak. Oh belum. PR-nya apa ya, tadi pagi? Yang tadi ngitung, yang pas di akhirnya salah, nanometer, pikometer ke nanometer. Oh iya itu. Kalau gitu sekalian tugas nomor berikut. Ini Anda gambar. Gampang kok. Dicoba-coba aja ya, masukin N-nya 2 terus coba. Kalau X-nya sama dengan 0, kalau X-nya sama dengan 1/4 L misalnya. Kalau angkanya nggak enak, masukin aja X-nya 1/3 L. Sampai X sama dengan setengah L, lalu 3/4 L misalnya, sampai sama dengan L. Dicari itu berapa A besar ya, berapa A besar ini. Lalu Anda gambar ya. Untuk N2 dan N3 sampai N4 lah ya. Karena yang 4 itu menarik. Kalau kita ngiterin inti dalam DXY itu sesuai dengan pola naik turun plus minusnya dari N sama dengan 4 itu. Silahkan dicek. Oke, saya kira itu saja PR ini ya, digambar ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PR-nya nanti diupload di Classroom ya. Saya sudah buatkan tempat pengumpulannya. Jadi diupload di Classroom. Deadline-nya sampai hari Senin pekan